Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira dengan NIM 2223377. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan judul proposal saya, yaitu implementasi pungutan pajak kendaraan bermotor melalui penerapan layanan drive-thru pada Samsat di Kota Padang. Selanjutnya yaitu latar belakang kenapa saya memilih judul tersebut. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor berpengaruh besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD. Pada suatu daerah sering bertambahnya kebutuhan masyarakat, maka kebutuhan kendaraan bermotor pun akan bertambah. Pemberlakuan layanan Samsat Drive-thru di Kota Padang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal tersebut, maka saya memilih mengkaji tentang implementasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui penerapan layanan drive-thru di Kota Padang, di Samsat Kota Padang. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian saya adalah untuk mengetahui cara mengimplementasikan pungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan drive-thru pada Samsat di Kota Padang. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh layanan drive-thru pada Samsat Kota Padang terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang tercantum dalam pasal 1 ayat 12, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya menurut Siahan 2016, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jalanan darat yang digerakkan oleh perantara lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak, baik yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat besar yang menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta keadaan bermotor yang dioperasikan di air. Nah, selanjutnya yaitu dasar hukum dari pungutan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan pembahasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tahun 1997 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Kemudian peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Kemudian peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB dan KAA, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu objek pajak kendaraan bermotor. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor objeknya yang pertama yaitu setiap penyerahan kendaraan bermotor di daerah akibat perjanjian dua pihak ataupun satu, contohnya yang dilakukan melalui jual beli, warisan, hibah atau lelang. Kemudian penguasaan kepemilikan hak kendaraan bermotor yang dikuasai untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan oleh orang pribadi atau badan yang bukan pemilik dihitung sejak saat penguasaan itu. Ini termasuk sewa menyewa, termasuk leasing. Kemudian yaitu pajak kendaraan bermotor yang dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan sepanjang di negara asal telah didaftarkan atas nama sendiri. Dan selanjutnya itu penguasaan itu adalah akibat perjanjian dari sewa dan penyewaan termasuk pemasukan luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia.
Yang kedua yaitu subjek dari pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dalam hal wajib pajak badan dan kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dan dalam peraturannya juga diatur dalam tentang PKB. Selanjutnya yaitu dasar pengenaan dan tarif pajak kendaraan bermotor. Baiklah, dasar dari pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 9 Pasal 5, yaitu dasar pengenaannya yang pertama yaitu unsur yang harus perhatikan. Yang pertama yaitu nilai jual dari kendaraan bermotor. Yang kedua, bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat dari penggunaan kendaraan bermotor khususnya untuk kendaraan bermotor yang digunakan di jalanan umum. Nah, selanjutnya itu dasar pengenaan dari tarif pajak kendaraan bermotor sendiri. Yang pertama itu tarif pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Yang pertama paling tinggi yaitu 1%, dan yang untuk kepemilikan pertama yaitu 1%, dan paling tinggi 2% dari tarif PKB yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang kedua yaitu untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif, paling rendah 2% dan paling tingginya 10%. Dan yang ketiga yaitu kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan atas nama atau alamat yang sama. Dan selanjutnya tarif PKB pun untuk pengendara bermotor seperti angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran dan lain-lainnya itu 0,5% dan paling tingginya 1%. Sedangkan tarif PKB untuk kendaraan bermotor ala-ala besar paling rendah 0,1% dan paling tingginya 0,2%. Selanjutnya yaitu cara perhitungan pajak kendaraan bermotor. PKB sama dengan tarif pajak dikali pengenaan pajak, yang sama dengan tarif pajaknya dikali NJKB dikali bobot, baru dapat hasil berapa harus membayar pajak kendaraan bermotor. Dan selanjutnya yaitu pengertian layanan Samsat Drive 2. Samsat Drive 2 adalah sistem administrasi manual satu atap yang merupakan suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Jadi Samsat Drive 2 hadir untuk memberikan layanan kepada masyarakat seperti pengesahan STNK, PKB, dan penyetoran SWDKLL, dan untuk hal tersebut demi menghemat waktu ketika wajib pajak membayar. Sistem Samsat Drive-thru adalah layanan pengesahan surat tanda nomor kendaraan dan pembayaran pajak kendaraan roda 2 atau roda 4 yang berada di lur gedung Samsat di transaksi yang sangat mudah dan cepat. Nah, layanan Samsat Drive-thru di Kota Padang selanjutnya yaitu jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan tahap penelitian yang pertama yaitu penetapan judul, merumuskan masalah, pengumpulan data, pengelolaan data dan menganalisis data, kemudian penyusunan laporan. Objek penelitian saya yaitu wajib pajak kendaraan bermotor PKB di Samsat Kota Padang, yang sumber data yang saya gunakan data primer dan data sekunder, dan teknik analisis data yaitu analisis deskriptif, dan
Dan semua penelitiannya dilakukan di Samsat, drive-thru Samsat di Kota Padang. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.